Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ester. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami menantikan firman-Mu dan kami percaya bahwa hidup kami ini mempunyai terang, mempunyai makna dan mempunyai kegairahan oleh karena terang dari surga, dari firman. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dan singkapkanlah mata hati kami untuk boleh melihat kemuliaan-Mu. Kemuliaan yang dirindukan dilihat oleh Musa, kemuliaan yang oleh Kristus sudah dinyatakan kepada umat manusia. Biarlah hari ini kami melihat kemuliaan itu lewat firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang menyatakan diri melalui Roh Kudus juga bekerja dalam hati kami, membawa kami bisa melihat kemuliaan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Ester pasal yang kedua. Hari ini kita akan merenungkan pasal 2. Minggu depan saya juga masih akan datang untuk membahas pasal yang ketiga. Pasal yang kedua kita membaca dulu ayat 1-4. Saya akan membahas baru lalu kemudian membaca ayat selanjutnya. Saudara, ayat 1, sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saudara, membaca kisah seperti ini kita mungkin teringat akan lomba-lomba seperti Miss Universe ya, jadi adu kecantikan gitu, atau Miss World atau Nona Jakarta kalau di Jakarta gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau saudara mau umpamakan seperti itu, maka saudara jangan lupa ini adalah kontes kecantikan yang nuansanya sangat gelap, sangat dark. Dikatakan raja itu sempat reda amarahnya, dan di sini kita membaca ada nada menyesal ya saudara. Jadi raja yang mabuk lalu menyuruh sembarangan dan akhirnya Wasti juga harus digeser. Dia agak menyesal mungkin, tetapi dia belum mengambil tindakan apa-apa. Kita melihat satu pola yang terus dikumandangkan di dalam kitab Ester, bahwa raja juga digambarkan sisi yang lain, yaitu yang tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada nasihat dari bawahannya. Baru setelah ada yang membisik, mendesak, baru diambil tindakan. Dan dimulailah raja mengumpulkan gadis-gadis cantik dari seluruh negeri, ya berarti dari 127 provinsi saudara. Gadis-gadis cantik semua dibawa ke benteng Susa, dimasukkan ke istana raja, ke tempat balai perempuan, haremnya dia gitu ya, tempat di mana dijaga oleh sida-sida atau orang kasdim, yaitu orang-orang yang dikebiri. Raja-raja di zaman itu sangat protektif dan sangat cemburuan saudara. Jadi perempuan-perempuan di situ juga kalau dia nggak suka tidak disentuh oleh dia, tapi orang lain nggak boleh sentuh. Ibarat kalau zaman sekarang tuh mangga itu kalau di pohon saya mending busuk dimakan codot, tapi jangan diambil orang. Kira-kira egoisnya kayak begitu saudara ya. Jadi pokoknya tidak boleh orang lain ambil. Maka yang ada di situ adalah orang kasdim, yaitu orang yang dikebiri. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat bahwa kenapa tadi saya katakan gelap? Karena di situ orang-orang yang ikut kontes kecantikan itu penuh dengan paksaan, saudara. Kalau Miss Universe misalnya, saudara ya, oh Anda diminta untuk ikut lomba itu. Saya nggak mau ya, sorry. Saya profesional, saya nggak mau ikut lomba-lomba begitu. Ya boleh saja. Karena kan itu kan volunteer. Saya mau ikut lomba, saya mau tidak ikut lomba ya terserah saya. Tapi kalau misalnya di sini dikatakan kamu mesti ikut perlombaan kontes di istana Raja Ahasweros. Sorry, saya nggak mau ikut. Nggak bisa, saudara, diculik, diambil. Jadi di sini
Mordekai tidak bisa menahan Esther. Esther tidak bisa bersembunyi. Pokoknya kalau raja mau ya kamu harus diangkut. Nah saudara, kemudian perempuan-perempuan yang diangkut itu tidak bisa menolak. Sebetulnya dia di situ itu bukan dijadikan istilahnya kayak princess yang kemudian rajanya jatuh cinta, Beauty ketemu Beast, atau kemudian dia bisa melihat hatinya Beast ternyata baik terus jatuh cinta, Cinderella ketemu pangeran, sudah buang semua fairy tales yang indah-indah itu ya. Ini orang dipaksa diambil ke istana, raja kalau mau tidur sama perempuan itu ya dia mau, tidak ada cinta-cintaan. Jadi ini sesuatu yang sangat menakutkan saudara. Manusia dijadikan komoditi, manusia diperlakukan oleh orang lain semaunya dan menjadi korban gitu. Ahasiweros bukan Daud. Daud dicatat ya di hari tuanya ketika sudah tidak bisa gerak, maka perlu ada yang mengasuh. Nah karena raja dicarikan yang cantik saudara. Keliling seluruh negeri cari yang cantik, maka ada gadis dari Sulam. Nah itu yang menjadi ide nanti munculnya Song of Song atau Kidung Agung ya. Bagaimana pujian untuk gadis Sulam, gadis yang cantik. Yang diduga para komentator Kidung Agung itu tuh gadis yang diambil Daud itu, karena dikatakan sangat cantik, dia melayani Daud dan Daud tidak berhubungan badan dengan perempuan itu. Itu dicatat saudara. Jadi Daud tidak eksploitasi perempuan itu jadi susternya raja gitu, mendampingi raja gitu. Tapi Daud tidak melakukan yang tidak pantas pada perempuan itu. Nah si Salomo naksir, terus juga ada saudaranya Salomo naksir, terus kan dia ngomong, bilang sama Raja Salomo, boleh nggak gadis Sulam itu kasih ke saya jadikan istri? Ngamuk kan Salomo, minta aja sekalian tahta saya gitu. Nah itu nasibnya beda saudara dengan gadis dari Sulam ini ya. Nah Esther itu akan dieksploitasi saudara, dan bukan hanya Esther saudara, ini kan yang perempuan. Saudara, karena raja itu butuh sida-sida, orang-orang yang dia bisa percaya untuk merawat perempuan-perempuan yang disimpan oleh dia itu, dan tidak boleh ada orang yang kemudian selingkuh sama orang-orang yang dia kumpulkan itu. Dia ambil orang-orang yang dikebiri laki-laki itu kira-kira 1 tahun 500 orang saudara. Jadi kalau saudara misalnya dipilih, kamu anak muda, kamu bagus, kayaknya ganteng, pintar, sudah kamu ke istana, sorry saya mau menikah, tidak ada urusan, ambil gitu. Wah itu kan patah hatinya, saudara kan nggak pikir kan ya. Esther kan mungkin patah hati loh saudara, itu mungkin gadis cantik biasanya nggak nganggur saudara ya. Sudah ada yang minta gitu kan, oh Mordekai boleh nggak itu Esther saya nikahi dan sebagainya. Tiba-tiba Esthernya dibawa ke istana, ya kan patah hati saudara. Jadi ini kisah yang gelap sebetulnya diceritakan di 4 ayat ini. Ini adalah sebuah permainan di mana manusia itu direndahkan oleh karena ada seseorang yang punya kuasa, dia melakukan eksploitasi. Nah saudara, sudah kelihatan ya raja ini mencari pengganti yang baik, ganti Wasti. Nah Wasti itu masalahnya apa sih saudara? Wasti kan masalahnya tidak taat. Harusnya kan dibilang begini, cari pengganti Wasti yang lebih taat dari dia. Kriterianya enggak saudara, gadis yang muda ya, darah belum menikah, yang ketiga cantik. Tidak ada taat-taatnya loh saudara. Ini raja juga memang gimana sih kamu cari pengganti ratu yang taat, yang muda, yang belum pernah menikah, dan yang cantik. Ya sudahlah, nggak nyambung memang kayak begini kok maunya dia gitu kan ya. Nah diambil lah saudara, dia bikin itu, dia kumpulkan gitu ya, lalu kemudian dia paksain orang. Jadi Esther tuh bukan fairy tales gitu ya. Esther tuh korban kejahatan, manusia dijadikan komoditas ya, dijual, lalu diperlakukan dengan sangat gelap. Baru beberapa minggu yang lalu ada pengacara muda Kristen ya datang ke kantor saya, cerita sambil nangis, dan dari air matanya saya lihat dia betul-betul sedih. Dia itu pejuang hak asasi saudara. Pejuang hak asasi, dia pengacara, cuma dia bukan tipikal yang terima klien-klien lalu terima uang bagaimana. Dia biasanya kerjasama dengan hak asasi dan sebagainya, membela orang-orang yang lemah kira-kira. Dan dia cerita, Pak doakan saya. Dia cerita pergumulannya dia minta didoakan. Dia lagi bela satu buruh tambang saudara. Dan di sebuah cerita pertambangan itu sudah terjadi beberapa kali kecelakaan dan ratusan buruh itu jadi korban saudara karena kecelakaan itu. Dan tidak sedikit yang mati.
Dia cerita, Pak, itu cerita orang kelindes truk, kelindes traktor itu biasa. Dan kadang-kadang ada buruh yang diperlakukan kerja dari Senin sampai Senin. Gajinya ditunggak berbulan-bulan. Dia cerita sambil nangis. Bapak tahu ada manusia sejahat itu. Ada manusia sejahat itu. Saya percaya saudara sekalian, saya kenal banyak sekali orang-orang Kristen yang sangat baik sama karyawannya. Ada orang yang sangat baik. Ya kan? Majikan, pembantunya sakit dikerokin ada, yang kayak begitu ada. Orang Kristen yang seperti itu ada. Lalu kemudian misalnya ada orang apa dibantu kesulitan apa, pegawainya mau pensiun, lu mau kerja apa, saya mau kerja apa, dimodalin, ada saudara. Ada orang-orang seperti itu yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Mau pulang kampung, dimudikin, di apa. Jadi ada orang-orang yang baik kayak begitu. Tapi jangan kita menutup mata saudara. Dunia ini banyak juga orang yang jahat. Jadi ketika saya melihat air mata dia, kemudian Pak tolong kita doa Pak untuk ini, kasihan dia Pak. Sekarang dia berjuang pun percuma menghadapi orang-orang yang punya kuasa, punya uang dan sebagainya. Saudara, ada sisi gelap dalam dunia ini. Dan kitab ini mencatat bahwa Esther juga bagian dari orang-orang yang menjadi korban itu. Tetapi indahnya adalah meskipun kita ada di tengah kondisi paling jahat, paling ekstrim, kitab Esther menyatakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu memberikan pengharapan meskipun orang ada di dalam tekanan yang besar. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti itu, Esther tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Nah saudara, biasanya orang bertanya ya, Esther ini dosa apa enggak Pak ya? Kan dia itu masuk istana raja. Terus kemudian dipanggil sama raja. Berarti kan ada seks sebelum menikah. Kan dosa. Tuhan kan gak boleh mengizinkan ada seks sebelum menikah. Seks itu indah setelah pernikahan. Tapi ini kan Esther melakukan itu berarti kan melawan firman Tuhan. Lalu dia menyembunyikan keyahudiannya. Jangan ngaku orang Yahudi. Artinya kan dia gak jaga makanan. Makanan halal, makanan haram semua sikat aja. Kok Esther begitu ya? Nah ada orang bertanya begitu. Nah saudara pegang yang mana nih? Esther ini yang bersalah apa yang tidak bersalah? Gitu. Kan orang nanya kenapa Esther gak mati aja sih gitu. Maksudnya lawan aja kayak Daniel, paling dihukum mati, paling. Lawan aja paling dihukum mati kok gitu. Saudara mungkin ngomong kayak begitu kalau keadaan kita sedang oke itu enak ya ngomong begitu saudara ya. Tapi kalau saudara sedang kayak Esther, Anda itu perempuan lemah, kemudian ditarik dari keluarga, sudah tidak punya papa mama, ditarik, dieksploitasi. Terus kemudian saudara tega ngomong, kamu kenapa nggak mati sekalian aja gitu. Saya kira jahat loh saudara ngomong kayak begitu ya. Jadi ada sekelompok orang yang mengatakan Esther sangat bersalah, kayaknya dia sangat menikmati itu semua. Tentu saja tidak demikian. Sebaliknya dia mengatakan membela Esther mati-matian, dia sama sekali nggak pragmatis, dia sama sekali nggak bersalah. Tapi kalau kayak begitu, bagaimana dengan Daniel? Daniel itu berani loh, sudah bersaksi loh. Lebih baik saya mati daripada saya melawan firman Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Nah kalau dikatakan Esther sama sekali nggak bersalah, kok ya enggak ya. Jadi mari kita tempatkan pada satu posisi yang lebih adil. Saya membaca begini saudara. Jangan melihat Esther tuh aji mumpung, menikmati dosa, sengaja berdosa. Jangan lihat begitu. Apakah dia bersalah? Iya dia bersalah. Salah ya salah. Dia kompromi kok. Tetapi mari kita melihat Esther dengan kacamata yang bukan judgmental tapi simpatik saudara. Ya perempuan, gadis, mungkin mau menikah, masih muda, diambil, dipisahin dari bapak angkatnya, masuk istana gitu kan ya. Mari kita lihat dari sudut pandang, iya akhirnya dia lemah iman, dia kompromi, salah ya salah. Tapi kita juga melihat sesuatu yang indah saudara. Pertanyaannya itu bukan setelah itu bagaimana dia itu kita kutuki, karena ternyata Esther itu bertumbuh. Dari yang tadinya tersembunyi, suatu hari membuka diri. Dari yang tadinya melindungi diri, akhirnya mengorbankan diri demi orang lain.
Saya tidak tahu saudara mengalami apa. Mungkinkah saudara pernah merasa guilty feeling karena saudara melawan firman Tuhan, saudara pernah pragmatis dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi alih-alih kita menuduh terus tidak berhenti-berhenti dan kita juga menuduh teman kita, mari kita melihat dengan kacamata yang lebih simpatik. Dan pertanyaannya adalah, kalau kita pernah melakukan kesalahan dan kita akui Tuhan memang saya salah, apakah kita maju bertumbuh atau kita mundur atau kita terus menikmati? Itu mungkin pertanyaan yang lebih penting. Karena Esther tidak diam di situ saja. Esther melangkah. Esther bertumbuh. Esther menyatakan imannya. Nah, jadi saudara, posisi itu mungkin posisi yang baik untuk diambil untuk melihat kondisi Esther yang pelan-pelan bertumbuh meskipun mungkin pernah melakukan kesalahan. Dia tidak seberani Daniel. Dia tidak seberani Yusuf. Yusuf digoda masuk penjara, ayo gitu kan. Yusuf kan gitu. Daniel mati ya mati, ayo gitu kan ya. Tantangin saudara. Esther ya tidak berani. Pokoknya aku nggak mau dipanggil raja. Raja aja yang suruh kesini kan, nggak bisa begitu juga saudara. Loh Esther, kamu kalau gitu mau saya luluran, apa luluran setahun? Bosan gitu kan ya. Luluran setahun loh saudara. Mau ketemu raja aja lulurannya setahun gitu kan ya. Ini waduh, ini jadi mungkin wanginya itu ya dari berapa meter udah kecium gitu kan ya. Tiap hari kerjanya luluran selama setahun gitu. Sudah bacakan 6 bulan dan ditambah 6 bulan lagi. Ya, jadi dia orang yang mungkin bukan seperti Daniel tapi pelan-pelan seperti Daniel juga endingnya gitu. Nah, mari kita lihat setelah ayat 1 sampai 4 perkenalan tokoh yang namanya Mordekai, ayat 5 dan 6. Waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simai bin Kish, seorang Benyamin, diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, ini pertama kali saudara di dalam perjanjian lama dicatat orang Israel sebagai orang Yahudi, ayat 5 ya. Seorang Yahudi, seorang Benyamin. Jadi Yahudi di depan itu bukan suku saudara, itu bangsa. Seorang Yahudi dari suku Benyamin. Tunggu. Bahasa aslinya kan Yehudi ya, Yehudi, Yehuda. Kalau Yehuda itu kan salah satu anaknya Yakub toh, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Naftali, dan Gad, Asyer, Yusuf, Benyamin, 12 toh. Berarti Yehuda itu kan salah satu anak toh. Kenapa sekarang tidak disebut bangsa Israel suku Benyamin? Kenapa disebut bangsa Yehuda suku Benyamin? Menarik, ini untuk pertama kalinya. Saudara kan tahu kan, selain agama Kristen, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, ada agama Yahudi kan? Yehuda gitu. Emang cuman Yehuda yang nyembah Yahweh? Bukan. Benyamin juga nyembah Yahweh. Ruben, Simeon, Lewi juga nyembah Yahweh. Isakar, Sebulon, Naftali juga nyembah Yahweh. Kenapa disebut agama Yahudi? Bukan agama Israel, karena semua orang Israel menyembah Yahweh. Nah, ini dijelaskan di sini saudara. Pertama kali muncul kan. Nah, kalau saudara bertanya kenapa ya Pak itu agama Yahudi, kenapa bukan agama Israel? Memang dari sejarah saudara kita melihat bahwa perpecahannya kan karena dosa-dosa Rehabiam, kita bahas kemarin di pembinaan sekolah minggu itu kan, Israel pecah dua ya, utara sama selatan. Yang utara itu suku mayoritas 10 suku, yang selatan 2 suku. Nah, yang selatan ini disebut Israel, lalu yang selatan ini yang sering disebut Efraim juga ya, yang selatan ini yang disebut Yehuda. Karena mayoritas suku Yehuda. Nah, saudara perhatikan juga, yang utara itu dikirim nabi kaliber-kaliber kayak Elia, Elisa dan sebagainya, tapi mereka tidak mempraktekkan agama dengan murni. Problemnya di situ. Ya si Ahab, model-model kayak gitu loh saudara, yang kerjaannya tantrum terus gitu ya. Lalu kemudian ya itu raja gak karu-karuan yang nyembah berhala, istrinya Isabel gitu ya kan, si Isabel itu ya, yang penyembah berhala gitu, kaya loh saudara, uang jajannya aja untuk kasih makan, uang jajan Isabel untuk kasih makan 800 nabi.
Saudara, ada di sini yang uang sakunya untuk kasih makan 800 orang gitu ya. Yaitu traktir 800 orang tuh berapa banyak, saudara? Saya kalau study tour aja itu anak 40 aja atau anak 60 gitu ya. Anak SMA itu waktu bayar itu kan pusing kepala, saudara ya. Bayangin kalau itu uang pribadi gitu kan. Waduh, traktir orang makan sekian puluh orang tuh ternyata mahal juga gitu. Saudara bayangin Isabel pagi siang sore traktir 800 orang. Katanya nggak ngambil kas negara, pakai uang jajannya Isabel. Makanya Ahab nggak berani punya istri banyak, saudara. Istrinya menakutkan, kaya gitu kan ya. Nah, jadi utara tuh kayak begitu, saudara. Dia tidak mempraktekkan agama dengan baik. Sementara yang di selatan, orang-orang Yehuda itu banyak yang tertegur ajaran Nabi, lalu kemudian mempraktekkan keimanan mereka dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya maka penyembahan kepada Yahweh yang lebih murni adalah dari Yehuda. Sehingga nantinya keyahudian itu setelah pembuangan diterima menjadi identitas sebuah bangsa. Jadi sekarang kita kalau ngomong orang Israel, orang Yahudi itu sama. Jadi nanti ada orang Yahudi suku Benyamin, orang Yahudi suku Yehuda, kan orang Yehuda gitu. Tapi Yehuda sekarang menjadi identitas sebuah bangsa. Ini semenjak kitab Ester, saudara. Orang Yahudi suku Benyamin, ya kan? Nah, jadi kita melihat setelah diperkenalkan orang Yahudi, lalu Benyamin. Nah, ini penting, saudara. Perkenalan ini penting. Suku Benyamin. Jadi Ester juga suku Benyamin. Kenapa? Karena Mordekai itu punya saudara, ya, namanya Abihail. Itu nanti ayat 15. Namanya Abihail. Abihail mati. Anaknya Abihail diangkat jadi anak. Maka karena Abihail juga orang Benyamin, Ester orang Benyamin, diangkat anak, maka Ester dan Mordekai orang Benyamin. Kenapa ini penting? Karena nanti pasal 3 diperkenalkan Haman. Haman itu keturunan Agag. Agag itu orang Amalek. Nah, buat kita nama-nama ini nggak ada maknanya. Ya. Sama kayak kita kalau ngomong hari ini gini loh, saudara, baru bermakna gini kan. Si Igor orang Rusia, si Slaweski orang Ukraina. Oh, gitu. Kalau kita kan zamannya, perang nih Ukraina Rusia, gitu kan? Ya kan? Kalau kita ngomong dia orang Iran, lalu yang satu orang Israel, perang, gitu kan ya? Sayang ya saudara ya, perang ya. Padahal relasi Iran kalau di kitab Ester ini, Iran sama Israel mesra loh gitu ya. Ya kan, ratunya orang Iran dari Israel tadi si Ester gitu kan ya. Persia itu kan Iran, saudara. Ahasiweros itu kan raja Iran, ya kan. Jadi sebetulnya dulu yang meminta orang Israel pulang boleh kembali membangun bait suci kan Xerxes kan. Itu Xerxes, Kores kan. Kores itu kan raja Iran, Persia. Ya, jadi sebetulnya relasinya sangat indah sekali, saudara. Bahkan tahun 60-an itu zamannya dinasti Pahlavi ya. Terakhir kan Reza Pahlavi, itu juga masih relasinya baik. Nah, cuma tahun 79 kalau saudara belajar sejarah itu ada yang namanya kudeta revolusi di Iran ya, di mana dinasti Khomeini itu menggulingkan Pahlavi. Sehingga kalau kita lihat sekarang di Iran tuh ada dua aliran kan, yang liberal, yang setuju pembaharuan, sama yang konservatif yang sekarang ini. Nah, semenjak jadi konservatif itu ada ketegangan dengan Israel sampai hari ini. Jadi Israel itu sudah, Iran tuh udah lama, saudara, kepingin ngincer nembak Israel itu udah lama ceritanya. Jadi sekarang dapat kesempatan, dan sebetulnya Israel juga udah lama kepingin nembak Iran gitu. Jadi ini dua-dua dapat alasan gitu. Semoga tidak terjadi perang berkepanjangan, saudara ya gitu. Jadi kita doakan. Bagaimanapun juga yang namanya perang itu ya, apapun alasannya, yang jadi korban itu rakyat kecil. Kayak kemarin saudara di Gaza, yang jadi korban ya rakyat kecil. Orang nggak ngerti. Masalahnya Israel sama Hamas itu. Hamas juga duitnya dari Iran, saudara. Ya. Tapi yang korban siapa? Rakyat Gaza kan. Orang Palestina ditembakin dan sebagainya, banyak yang mati. Perang itu bagaimanapun juga selalu kejam dan harus dihentikan. Ya, harap
negara-negara besar tidak ikut-ikutan, gua bela ini, lalu perang dunia. Waduh, itu lebih menakutkan lagi. Ya, harap kita berdoa Tuhan memelihara perdamaian, tidak terjadi insiden lebih besar. Ini susahnya saudara, Netanyahu itu celakanya kan juga ini ya, keras ya orangnya ya. Nah ini istilahnya keras lawan keras saudara. Ya kan, jadi konservatif lawan konservatif ya, jadinya seperti ini. Harap Tuhan memberikan kelembutan hati di dalam dua belah pihak, bisa saling menjaga dan pikirkan rakyat lebih banyak. Saudara kembali ke sini ya, masalah Persia atau Iran ini. Nah, jadi Haman itu orang Amalek. Amalek itu keturunan siapa sih? Benyamin kan keturunan Yakub, saudara. Benyamin anak Yakub kan? Amalek keturunan siapa? Esau, ya kan? Musuh lama Esau dan Yakub, saudara. Anaknya Esau, saudara. Amalek. Dan Agag itu musuhnya siapa, saudara? Agag itu musuhnya Saul. Minggu depan kita bahas. Jadi dulu Tuhan pernah bilang sama Saul, Saul bunuh Agag, dia tidak bunuh. Maka muncul nih Haman. Jadi ini adalah akibat ketidaktaatan seseorang pada Tuhan, mencelakakan generasi demi generasi. Dan di sini memperlihatkan Tuhan membereskan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Jadi perangnya munculnya Esther dan Mordekai ini mengulang sejarah panjang ke belakang. Benyamin lawan Amalek, Esau dan Yakub. Nah saudara perhatikan, sampai kitab Esther, semua perang antara Israel sama Amalek, jenderalnya yang dibangkitkan Tuhan dari Israel adalah anak Rahel atau keturunan Rahel. Yakub punya 2 istri dan 2 gundik, ya kan? Dia punya Lea, Rahel, Bilha, Silfa. Nah saudara, tetapi dari Rahel dia cuma punya 2 anak. Yaitu siapa? Yusuf dan Benyamin. Nanti Yusuf punya anak, salah satu anaknya dipakai menjadi suku ya. Bukan suku Yusuf, tapi suku Efraim. Efraim itu keturunan Yusuf. Nah saudara, jadi kalau kita melihat di dalam kitab suci yang namanya Yosua, yang pertama kali Musa kan mempercayakan kepada Yosua untuk berperang melawan Amalek. Yosua itu keturunan anak Nun, yaitu keturunan suku Efraim, anaknya Rahel. Lalu yang kedua Saul orang Benyamin, anaknya Rahel. Esther, ya sudah langsung tahu ini perang ini gitu. Ini Benyamin ketemu sama Amalek. Oh ini jenderalnya Tuhan untuk melawan Amalek. Jadi perkenalan ini sudah syarat makna sebetulnya. Ya. Nah, Yakub itu pernah ngomong, saudara, kemudian dikutip sama Yehuda. Aduh, Yakub tuh ngomongnya kadang-kadang tuh nggak ngawur gitu, saudara. Dia ngomong gini sama Yehuda. Papamu ini sudah kehilangan istri. Papamu ini cuma punya 2 anak. Satu udah diterkam binatang, tinggal 1. Kalau yang 1 ini hilang, kamu sama aja kirim papa masuk ke kuburan. Coba saudara bayangin jadi Yehuda, lah Pak aku bukan anakmu apa gitu kan ya. Saudara sakit loh, jadi Yehuda tuh udah gampang. Nah inilah besarnya hati Yehuda. Pada waktu Benyamin ditahan di Mesir sama si Yusuf, lalu kemudian dia belum tahu itu Yusuf, kata Yehuda apa? Jangan Baginda, biarkan Benyamin pulang ketemu papa, saya aja kamu tahan. Kalau perlu kamu mematikan saya boleh. Kenapa? Karena papa saya pernah sabda sama saya, istriku udah mati, aku cuma punya 2 anak. Wah pedihnya minta ampun. Itu keluar dari mulutnya Yehuda. Aku cuma punya 2 anak, 1 udah mati diterkam binatang buas, tinggal 1. Ini kalau tidak pulang, kamu sama aja kirim papamu ini masuk ke dunia orang mati. Kasihan raja, itu jahat di mata papaku, tidak baik di dalam pandanganku. Tolonglah kirim anak ini pulang. Wah jiwa yang sangat besar sekali saudara. Tapi itu dia adalah keturunan Rahel yang dipakai. Jadi Tuhan tunjuk keturunan Rahel menjadi pembebas melawan penjajah Amalek.
Maka saudara, jadi kalau kita lihat, oh Benyamin, Amalek, wah ini perang nih. Nah, ada sebuah dialog dalam Talmud ya saudara, mengenai, bukan di Talmud, dialog dalam tradisi Yahudi gitu ya. Kenapa kok Mordekai tidak mau menyembah Haman? Jadi ceritanya dalam cerita rakyat itu, Haman tuh nyuruh utusan, kasih tahu Mordekai itu, kalau aku lewat suruh nyembah. Yang lain semua nyembah kecuali dia loh. Kasih tahu sama Mordekai. Mordekai, aku dikasih pesan sama Tuan besar Haman. Kalau dia lewat kamu nyembahlah gitu. Nggak mau. Loh kenapa Mordekai? 2 alasan. Memang biasanya dalam tradisi 2 alasannya. Pertama, karena Haman menjadikan dirinya sebagai berhala untuk disembah. Saya nggak mau. Saya hanya sujud pada Tuhan. Yang kedua, aku orang Benyamin. Benyamin mana tunduk sama Amalek gitu kan ya. Ya suku lain boleh lah gitu. Gua enggak, gua Benyamin gitu. Ya, itu ada sejarahnya saudara. Jadi mereka sendiri punya tradisi seperti itu. Terus disampaikan ke Haman. Ya Haman kan orang pintar saudara. Perdana Menteri. Kasih tahu tuh Mordekai. Lu jangan bawa-bawa Benyamin. Bapaknya Benyamin itu Yakub. Yakub tuh sujud sama Esau. Iya enggak saudara? Waktu dia ketemu Esau kan Benyamin Yakub sujud terus memberikan persembahan kan? Bilang sama Mordekai, nenek moyangmu aja bapaknya Benyamin dulu sujud sama Esau. Ayo sudah besok sujud sama saya. Sampaikan lagi ke Mordekai. Mordekai, Haman bilang, sekali lagi saudara ini cerita rakyat ya. Bener enggaknya bukan poinnya, tapi yang saya mau angkat adalah nuansanya. Jadi saudara dapat nuansa Benyamin dan keturunan Amalek itu kira-kira dulu itu seperti apa situasinya itu. Ketika diceritakan sama Mordekai jawab begini. Sudahlah, ketika dibilang ya, kamu sembah aja karena Yakub pun nyembah Esau. Lu tahu nggak kenapa Yakub nyembah Esau? Kenapa? Karena Benyamin belum lahir. Jadi dia tetap nggak mau gitu kan ya. Jadi dari cerita itu entah benar entah nggak tahu, tapi nuansanya saudara, begitu Benyamin disebut dan Amalek disebut, ini adalah pertentangan di dalam sejarah kitab suci. Dan Tuhan memang membangkitkan orang-orang keturunan dari Rahel, ya khususnya dari Benyamin juga dilibatkan untuk berperang melawan Amalek. Kira-kira begitu. Nah sekarang setelah Mordekai diperkenalkan ya, orang baik, hatinya besar, dia menyelamatkan banyak orang saudara. Dia menyelamatkan Esther atau Hadassah. Dia juga menyelamatkan raja dari plot pembunuhan, ya kan? Dan dia juga menyelamatkan bangsa Israel. Jadi ini orang yang hatinya baik, penuh bijaksana, penuh pertimbangan, dan juga seorang yang menyelamatkan banyak orang. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ayat 7, perkenalan mengenai Esther, saudara. Mordekai itu pengasuh Hadassah, yaitu Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Kayak ini ya, kayak Rahel ya saudara ya. Ini keturunan Rahel kan cantik ya. Dan ini gadis ini juga cantik. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hagai. Maka Esther pun dibawa masuk, bukan daftar ya. Dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hagai. Menurut tradisi, pertama Mordekai sembunyiin dia beberapa lama, tapi akhirnya ketahuan sehingga harus dibawa karena Mordekai tahu Esther cantik, ini bisa jadi korban gitu kan ya. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah jadi nama asli Esther adalah Hadassah. Saudara tahu Hadassah itu artinya apa? Dari kata hadas. Kira-kira apa ya hadas? Kalau saudara melihat di bagian lain dalam kitab suci, kata hadas itu diterjemahkan sebagai murad, M-U-R-A-D, murad. Bahasa Inggrisnya myrtle, bunga saudara. Mari kita lihat bunganya kayak gimana. Tolong di layar. Bunga myrtle ya, bunga murad atau bunga hadas. Gambar yang tadi, ini saudara.
Ini yang putih ini ya, yang berkembang ini adalah bunga hadas. Bunga yang menjadi lambang kecantikan, baik dalam tradisi Yahudi, tradisi Yunani, tradisi Romawi. Ini lambang kecantikan, cinta dan kesuburan, hadas. Nah, jadi saudara, kalau saudara misalnya melihat pernikahan-pernikahan di Eropa yang dipengaruhi Yunani dan Romawi, kalau orang menikah tuh biasanya bunganya pakai bunga myrtle atau bunga hadas. Kalau saudara membaca Shakespeare yang judulnya adalah Hamlet, salah satu buku yang paling kompleks ya dan karya yang paling filosofis dalam karyanya Shakespeare. Saudara mungkin tahu salah satu kutipannya, to be or not to be, that is the question, kata si Hamlet. Ketika dia bergumul, saya hidup apa mati? Kalau hidup maknanya apa? Bukan sekedar hidup, tapi hidup pasti ada maknanya. Mana lebih berharga, hidup atau mati? Dia sedang menggumulkan masalah eksistensi gitu ya, karena dia shock bahwa mamanya itu menikah dengan pamannya ternyata bersekongkol membunuh papanya, dan dia bertanya-tanya, mamanya tuh tahu nggak bahwa omnya ini membunuh papanya? Dibolak-balik, dan dia tahu itu dari hantu, saudara. Hantu tuh biasanya bohong, kok sekarang jujur. Pamannya tuh kan raja, harusnya bangsawan, harusnya jujur. Kenapa sekarang bohong? Jadi dia kacau nggak karu-karuan. Dia pun akhirnya masuk dalam kerumitan. Nah, dia tuh jatuh cinta tapi sekaligus juga pakai sebagai strategi untuk melawan raja seorang gadis namanya Orfelia. Itu hubungan cinta yang rumitnya luar biasa. Ya, Orfelia. Nah, Orfelia tuh cinta banget sama Hamlet dan dia memberikan tanda cinta bunga myrtle. Nah, jadi buat cowok-cowok nih ya gitu ya. Daripada kasih mawar gitu ya. Berduri gitu ya. Lebih filosofis kasih hadas ya kan. Kamu ini hadasah gitu kan ya. Dan itu menjadi lambang innocence, kesuburan, cinta gitu ya. Nah, di Alkitab juga baik maknanya, saudara. Saudara kalau membaca Yesaya 55 ayat 13, di situ Tuhan berjanji akan tumbuh myrtle, tumbuh murad. Nah, saudara kalau membaca Yesaya 55 ayat 13, tumbuhnya murad tuh ada dua tanda. Yang pertama, tumbuhnya murad menjadi pertanda berkat Tuhan. Jadi munculnya Ester, munculnya hadas. Tanda Tuhan memberi berkat. Tuhan tidak lagi memberikan kematian bagi bangsa itu. Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Tandanya apa? Muncul hadas. Menarik ya saudara, baca kitab Yesaya lalu baca lagi kitab Ester, muncul hadas di sini. Berarti Tuhan sudah stop memberikan kematian. Dia memberikan kehidupan. Lambang berkat bagi kerajaan Israel itu myrtle. Yang kedua, saudara, Yesaya menceritakan bahwa lambang munculnya myrtle itu menjadi lambang berubahnya wajah Tuhan. Tuhan yang tadinya menghukum, mendisiplin Israel, sekarang mau memulihkan setelah selesai didisiplin. Jadi munculnya hadas menjadi lambang pemulihan dari Tuhan. Ya. Menarik ya, munculnya Ester menjadi tanda Tuhan berhenti menghukum. Tuhan akan memberikan sukacita bagi bangsa ini lewat kehadiran Dia. Nah, saudara kalau mempelajari lagi biologi Alkitab, hadas itu adalah salah satu tanaman, salah satu elemen dari 4 elemen untuk perayaan Pondok Daun atau Sukot. Saudara kan pada waktu Pondok Daun kan Tuhan bilang kamu tuh mesti mengingat itu loh mengenai keluarnya kamu dari tanah Mesir. Maka kamu tinggallah di pondok-pondok daun. Lalu kemudian ada 4 elemen, saudara. Daun myrtle, daun palem, lalu limau, ranting willow dijadiin satu terus dikebas ke 6 penjuru. Menjadi lambang kehadiran Tuhan. Kebas ke 6 arah, saudara. Nah, jadi kenapa myrtle? Karena myrtle itu, saudara, tumbuhnya sulit, pelan, tapi diapain pun juga tumbuh, saudara. Itu kayak orang Israel di Mesir, mau ditindas kayak apa tumbuh gitu. Tumbuhnya susah, pelan, tapi akan keluar dan indah. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Di dalam tradisi Yahudi sendiri penting. Nah, di dalam tradisi yang lain, saudara, Venus itu diasosiasikan dengan myrtle juga. Waktu Venus lahir itu diasosiasikan, dihormati, bunga-bunga myrtle itu pada tunduk.
Nah, yang waktu itu kemarin saya pernah iseng saudara, lihat The Birth of Venus itu, lukisannya Botticelli. Itu kan Eropa ya. Saudara kalau membaca riwayat bagaimana Botticelli membuat The Birth of Venus itu kan salah satu lukisan yang akhirnya menjadi standar kecantikan sampai hari ini. Termasuk saya dengar katanya Lady Gaga juga mengacu kepada lukisan itu ya, untuk bagaimana menjadi cantik dan sebagainya. Putih-putih, pipinya merah-merah, rambutnya pirang-pirang gitu. Menjadi lambang kecantikan universal kira-kira begitu. Nah, yang saya tertarik adalah saya lihat ya, Botticelli menggambarkan ini ada satu laki-laki itu yang tiup dia. Nah, ini adalah ditiup oleh angin sesuai dengan mitologinya. Lalu kemudian bagaimana? Di situ ada satu orang perempuan di sebelah kanan yang mengalungkan sesuatu menyambut. Itu Flora. Flora itu bersujud. Nah, yang menarik adalah di situ kan saya lihat ada banyak bunga, saudara. Ada 4 macam bunga. Nah, ternyata yang di kalungnya Dewi Flora itu, Dewi Spring atau Flora saya lupa gitu ya, yang di kalungnya dia itu bunganya adalah myrtle. Jadi Botticelli pun belajar, saudara. Studinya nggak main-main pada waktu dia menggambarkan itu. Bunga murad atau bunga hadas. Jadi tradisi Yahudi, tradisi Yunani, Romawi, abad pertengahan ya, Venus itu menganggap bahwa bunga ini adalah bunga lambang kecantikan dan berkat, cinta, kesuburan. Nah, hadasah itu yang menarik ya, yang menjadi lambang hadirnya berkat Tuhan, juga dinamakan Esther. Nah, orang bilang ini Esther ini dari Ishtar nih gitu kan. Ishtar itu kan juga memang dewi bintang, dewi kecantikan, kayak Venus itu saudara. Dewi cinta, gairah, kesuburan gitu ya, itu Ishtar. Tapi seorang ahli bahasa yang namanya Gesenius mengatakan, enggak loh, Esther itu sebetulnya mungkin bukan dari kata Ishtar, lebih dekat ke kata Hester. Jadi mungkin si Hadasah disebut nama Hester itu bukan Ishtar, tapi dari kata Yunani, dari kata Ibrani Hester. Hester itu artinya menyembunyikan. Sesuai dengan apa yang Esther lakukan, dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan identitasnya. Mordekai bilang, jangan bongkar identitasmu. Dan ada saatnya nanti Esther membuka. Kenapa saudara? Tidak dijelaskan. Tapi yang pasti adalah kalau kita melihat Haman yang begitu benci sama orang Yahudi, mungkinkah istana juga ada kebencian tertentu? Kita tidak tahu. Atau yang pasti kalau orang-orang Yahudi tahu Esther ada di situ, jangan-jangan dia marah, saudara. Wih, orang Yahudi jadi ratu, kenapa nggak bunuh diri aja? Kembali lagi muncul kayak gitu kan ya. Jadi daripada dibenci semuanya, mending sudahlah, kamu tutup dulu identitasmu Esther, kamu masih gadis kecil, remaja gitu ya. Masih syok dibawa mungkin ya, lagi syok dibawa ke situ, diceritain macam sudah, lalu bertahan hidup dulu lah, kira-kira seperti itu. Jangan cerita dulu, mungkin loh Mordekai menyembunyikan identitasnya karena itu. Dan ini kan mirip sama Rahel ya saudara. Esther diam, silence. Dia diam, meskipun dia susah, dia diam. Dia tidak ngomong banyak hal. Seperti seorang yang bernama Rahel, leluhurnya juga diam. Saudara ingat pada waktu terjadi pernikahan antara Rahel dan Yakub, diganti Lea, saudara. Lah Rahel ada di mana? Saya percaya ada di situ, cuma diam-diam. Misalnya ya Timur Tengah menikah gitu kan ya. Terus datanglah si itu ya, si Yakub joget-joget gitu ya, gitu kan. Itu kan beberapa hari kan. Itu kan si ini bisa kasih kode si Rahelnya. Psst, psst, psst. Gitu kan ya. Ini aku gitu kan ya. Dia diam loh, dia lihat, aduh, dia pergi sama kakakku. Ya mungkin dikasih tahu sama si Laban, aduh biarin kakakmu dulu lah, kakakmu tuh udah ada yang naksir itu loh, biarin dulu, kasihan. Nanti habis itu nanti giliran kamu, udah biar dia sama Yakub dulu. Dia kasihan, mungkin dia taat juga sama orang tuanya, dia diam. Jadi ada kemiripan saudara ya, dia diam. Siapa lagi yang diam saudara? Ya ini leluhurnya lagi,
Yusuf kan, Yusuf diam, menyembunyikan dirinya. Ya, sampai tiba tepat waktunya, akulah dia. Wah, saudaranya kaget, oh ternyata ini Yusuf, pakai berpeluk-pelukan. Gitu ya. Yang tersembunyi. Nah, jadi kita melihat bahwa mereka ada kesamaan ya, sama-sama menyembunyikan identitas, dan sebagaimana nanti Yusuf membuka identitasnya di sebuah pesta kecil, nanti Esther juga akan membuka rahasianya di sebuah pesta kecil. Akulah orang Yahudi dan orang ini mau membunuh aku. Kaget si raja gitu ya, shock dia. Orang ini mau membunuh aku. Kan dia raja marah, siapa berani mau bunuh ratunya? Raja ada sebuah plot pembunuhan terhadap saya, siapa berani? Si Haman juga mungkin, siapa ratu? Saya hadepin itu. Kamu yang mau bunuh saya. Loh, kok bunuh saya gimana? Karena saya orang Yahudi. Kamu mau bunuh orang Yahudi, kamu mau bunuh saya. Raja sekarang saya mau dibunuh, ratu mau dibunuh sama dia. Pusinglah raja keluar. Gua mesti ngapain gitu kan ya? Lah iya kan, dia mau hukum Haman, caranya gimana? Tidak ada alasan, saudara. Ya kan? Terus alasannya apa gitu? Karena dia mau bunuh orang Yahudi, ternyata ratu. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi? Kenapa dia jalan-jalan, dia pusing, saudara, dia marah, dia mau melakukan sesuatu tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah itu nanti bagaimana Tuhan memelihara mereka gitu ya, sampai akhirnya raja langsung ketemu alasan untuk membunuh Haman saat itu juga. Ya, dan itu juga pasti tidak dirancang Esther karena Esther nggak sanggup. Ya, meskipun dia bijaksana gitu. Nah, jadi Mordekai menjaga Esther, suruh dia diam, jangan ngomong, tapi akan ada tiba saatnya Tuhan mengatakan, Mordekai, kamu pengasuh yang baik, kamu suruh anakmu diam-diam, tapi aku taruh anakmu di istana dan aku akan suruh anakmu harus bicara. Kita juga begitu, saudara. Kita pasti mau yang paling aman, paling baik buat anak kita, pasti. Tapi kadang-kadang Tuhan mau taruh anak kita dalam bahaya dan kita tidak bisa cegah, saudara. Saya mau anakmu di situ, bahaya. Tapi memang dia harus jalani, itu jalan hidupnya dia. Sama seperti Aurora kan, saudara. Putri tidur itu loh, saudara. Saya dulu tuh kok pikir kalau aku jadi perempuan main drama sekolah, aku pengen jadi putri tidur. Begitu kena tidur kan ya, nggak usah ngomong ngapalin apa, pokoknya tidur aja gitu. Nanti sampai terakhir ada orang bangunin udah bangun gitu kan ya. Paling enak tuh gitu. Nggak usah banyak dialog, tidur gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya saudara, kalau kita pikirkan ada banyak hal menarik dari kisah putri tidur itu. Yaitu adalah ketika nubuatan dari Maleficent itu ya, bahwa nanti umur 17 anakmu itu akan ketemu sama 16 atau 17 itu ya, sama jarum pintal, dia akan pegang itu dan dia akan mati. Lalu ada peri telat ya, jadi telat itu kadang-kadang ada baiknya. Waduh, aku telat, wah untung buat telat, sekarang saya akan kasih mantra, saya nggak bisa hapus, Maleficent terlalu kuat, tapi saya lemahkan. Anakmu nggak akan sampai mati, tapi cuma tidur sampai nanti cinta sejati membangunkan dia. Habis itu apa yang dilakukan oleh raja, saudara? Kumpulkan semua jarum pintal yang ada di seluruh negeri ini, bakar. Kita juga mau begitu, hapuskan semua hal yang mungkin merusak anak kita, bakar. Tapi kalau memang jalannya ya muncul lagi itu di umur 16 dan dia pegang gitu. Tidak bisa, saudara. Mordekai juga gitu. Jangan ngomong, mesti diam. Sekarang Mordekai ngomong, lu mesti ngomong, kalau enggak kita semua mati gitu. Ya sudah, tadi dulu aku disuruh nggak boleh ngomong. Sekarang gua suruh ngomong. Kalau gua ngomong gua mati loh gitu. Kalau lu nggak mati sekarang, lu mati nanti. Terus dia mengucapkan kalimat yang terkenal kan, doalah buat saya. Karena biarlah kalau memang aku mati, aku mati. Kalimat pengorbanan dari Esther. Kalau aku hidup, aku hidup. Biarlah kalau aku mati, aku mati. Berdoa buat saya, berpuasa buat saya. Ta'anit Esther, puasa Esther 3 hari. Dan nanti kita akan sampai, saudara. Mungkin saudara juga nggak akan kepikir. Saudara tahu nggak kira-kira Esther berpuasa di hari apa? Pernah kepikir nggak? Mau loh mereka disuruh puasa. Saudara tahu nggak? Itu semuanya adalah pelanggaran
peraturan dari kitab Musa. Mereka berpuasa di hari Paskah. Hari Paskah nggak boleh puasa, mesti makan. Tapi di hari Paskah itu mereka puasa. Nah, nanti kita masuk tuh, menarik dari situ. Ya, mengenai puasa Ester di situ. Ya, kalau aku mati, biar aku mati. Kalau aku hidup, ya biar hidup. Ester harus ditempatkan di tempat yang sangat susah buat dia. Nah, saudara, jadi kalau kita membaca ayat 15, di situ singkat cerita Ester ditaruh di istana, lalu kemudian dikatakan mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka Ester tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi ada kata maka, saudara. Ester itu mendapat cinta kasih sayang dari semua orang yang melihat dia, pasti karena kehendak Tuhan. Tuhan yang bikin dia menjadi spotlight. Dan tentu saja bukan sekedar dia cantik, karena 172 orang di situ cantik semua. 127 itu pasti cantik-cantik, saudara. Oh, dia disayang karena paling cantik. Cantik banyak gitu ya, sampai orang bingung cantik gitu kan ya. Nah, ada yang menarik nih. Maka dia mendapatkan cinta kasih dari semua orang melihat dia. Karena mungkin dia tampil apa adanya dan dia orang yang tidak aji mumpung. Dikatakan dia cuma mengambil seperlunya dan apa yang dianjurkan Hegai. Nah, ini pinternya dia. Jadi ada peraturan, kamu kalau mau ngadep raja, kamu boleh ambil harta apapun, perhiasan apapun. Mungkin sudah masuk, tasnya 4 aja deh, 1 Hermes, 1 Louis Vuitton apa gitu kan. Terus parfumnya semua, yang 5 juta yang apa semua disemprot, boleh masukin aku. Terus kemudian kalungnya, nih aku mau ini nih, kalung yang ini 5, pakai 5 gitu kan ya. Karena boleh dibawa pulang, saudara. Kalau itu, cincinnya pakai semua cincin, semua masukin, mungkin saudara. Aji mumpung, nanti kalau raja nggak mau aku lagi, aku dapat ini semua gitu. Jadi nanti datang udah kayak robot gitu, saudara. Si raja lihat apaan sih kamu norak kampungan gitu kan ya. Tapi Ester mungkin tahu kelas, saudara. Dia bilang, Hegai, kasih saran pakai apa? Simpel-simpel aja, lu pakai ini, pakai itu, dia tampil. Ini raja bilang, ini enggak norak nih itu nih ya. Kampungan yang tadi semuanya itu kan. Ini baru ada kelasnya, mungkin saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti di sini dicatat bahwa Ester itu sederhana. Bahkan ada komentator yang mengatakan dia tuh kebalikannya Haman. Kalau Haman itu dia kepingin berkuasa. Ada nuansa Ester pengen kalah. Harap-harap dia dibalikin pulang ke rumah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Enggak, lu malah gua menangin gitu. Ya kan? Saya pernah saudara wawancara dulu pertama-tama waktu zaman di SKC, saya masih wawancara siswa baru. Ada satu anak saudara, jawab semua ujiannya digagalin. Saya lihat IQ-nya tinggi saudara. Waktu wawancara dia nangis gitu ya. Kamu bohong ya. Bapak hamba Tuhan loh. Kamu tega bohongin gitu ya. Dia nangis. Iya, saya bohong. Kenapa? Saya nggak mau diterima. Iya. Saya nggak mau, saya maunya gini-gini. Terus saya bilang, dalam hidup kadang-kadang kita perlu belajar menjalani apa yang kita bahkan juga tidak mau. Bukan semua apa yang saya mau harus dituruti. Ya. Itu sebabnya meskipun nilai kamu jelek, meskipun kamu mulut kerang tidak berkata kalimat apapun ketika diwawancara, tapi pengakuan jujurmu ini sudah cukup. Kamu saya terima, nangis saudara. Wah, kenapa saya diterima? Gitu. Itu wawancara paling lucu yang saya pernah. Ya, sekolah baik-baik sih anaknya gitu kan ya. Tapi lucu itu diterima, wah, nangis gitu ya, sedih. Mungkin Ester kayak begitu gitu kan ya. Ya dia nggak mengharapkan diterima atau apa gitu ya. Nah jadi dia tidak meminta apa-apa kecuali yang memang ya sudah, yang memang sepantasnya aja, tidak tampak. Nah, Hegai melihat ini cewek karakternya beda sama yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian di ayat 19 dicatat satu peristiwa yang nanti kita akan bahas minggu depan mengenai Mordekai. Nah, Mordekai itu duduk di gerbang istana raja. Saudara jangan bayangkan dia pengemis ya. Duduk di pintu gerbang kan pengemis minta bukan kayak begitu. Duduk di pintu gerbang itu maksudnya dia pejabat. Entah dia itu mungkin tua-tua Yahudi, di situ seorang penatua, atau dia seorang pejabat istana mungkin yang nggak terlalu tinggi seperti Haman, tapi dia itu seorang pegawai istana gitu.
Seorang yang punya kedudukan, ingat ya, Boas itu duduk Lot itu juga duduk di depan pintu gerbang. Artinya dia punya jabatan. Dia mengumpulkan tua-tua yang duduk, Boas ya, duduk di pintu gerbang. Itu orang-orang yang punya jabatan. Jadi Mordekai ini seorang pegawai istana, nggak tahu pangkatnya apa. Tapi dia cukup punya ini ya, cukup punya power gitu. Nah, lalu dikatakan dia itu pernah mendengar ada orang-orang yang sakit hati sama raja, namanya Bigtan dan Teres, berbicara. Ya, jadi termasuk golongan penjaga pintu. Jadi penjaga pintu itu lagi jaga-jaga, terus dia ada di situ ngomong, dengarlah Mordekai, lalu dilaporin. Pertanyaannya saudara, penjaga pintu ngomong rencana membunuh raja itu kan serius. Kenapa Mordekai bisa dengar ya? Alternatif pertama, ngomongnya bisik-bisik, Mordekainya di belakang begini. Tapi kalau bisik-bisik juga nggak dengar. Yang kedua, ya mereka ngomong begitu aja, Mordekainya tapi tahu. Nah, menurut saudara, kira-kira gimana caranya ngomong supaya orang lain nggak tahu? Dulu waktu anak saya masih kecil, kalau saya mau ngomongin tentang anak saya sama istri, saya ngomong pakai bahasa Inggris. Dan anak saya pede aja, wah gitu kan ya. Ngomong apa-apa, nggak apa-apa, papa latihan aja bahasa Inggris gitu. Anak saya makin gede, dia ngerti bahasa Inggris. Mertua saya kalau ngomong tentang anak saya, misalnya anakmu nih loh, sekarang ini makannya tuh mintanya gini. Dia ngomong sama mama saya pakai bahasa Mandarin. Ya. Dan saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi saya kalau ngomong, sudahlah memang nasib kita gitu, biar mereka bicara gitu ya. Tapi anak saya sekarang sudah ngerti Mandarin, dia juga sudah belajar Mandarin. Jadi kalau ngomong Inggris ngerti, kadang-kadang ketelesut mertua saya ngomong Mandarin disenggol sama istri saya, mah dia ngerti. Ya. Akhirnya mertua ngomong Medan. Ya. Nah kalau sudah gitu, anak saya nanya sama saya, Popo sama Mama ngomong apa sih Pak gitu? Ya kalau lu tahu lah kalau udah ngomong gitu, kalau nggak ngomongin kamu, ngomongin Agatha, ngomongin Papa lah gitu kan. Kan kita nggak ngerti gitu ya. Siapapun bisa diomongin, lu tanya Papa juga nggak tahu gitu. Tanya sama mereka lagi ngomong apa, bisa pada ketawa-ketawa gitu kan gitu ya. Mau ngomongin anak ngomong apa, saya kan juga nggak ngerti gitu kan. Iya kan. Nah jadi kenapa saya ngomong kayak begini saudara? Dalam Talmud ada ditulis juga, ya mungkin juga ya dalam sebuah penafsiran mereka di Talmud, bahwa mereka ngomong pakai dialek mereka. Dan di Talmud bilang, kenapa Mordekai tahu? Karena menurut Talmud, Mordekai menguasai 70 bahasa. Gak tahu bener gak gitu ya. Tapi mungkin juga ya ada satu teori jadi teori ini mungkin juga benar, mereka ngomong pakai dialek tertentu dan Mordekai menguasai karena dikirain orang biasa, ternyata orang intelektual, siapa tahu gitu ya. Karena kapasitas dia kan ternyata dia juga bisa jadi pemimpin besar akhirnya. Gitu. Nah jadi singkat cerita, dia punya jasa, dia loyal ternyata, dia sangat loyal, dia beda sama Haman, minggu depan kita bahas. Haman kelihatan loyal tapi ternyata dia seorang pengkhianat. Mordekai kelihatan tidak loyal tapi sebetulnya sangat loyal sama raja, dan dia membongkar plot pembunuhan raja dan tidak dapat hadiah, didelay. Pasal 3 nanti yang dapat penghormatan adalah Haman justru, bukan Mordekai. Nah, pernahkah saudara mengalami nasib seperti Mordekai, melakukan sesuatu jasa, melakukan sesuatu hal yang penting, tetapi Anda tidak mendapatkan penghargaan, seolah-olah saudara tidak dihargai. Ada delay dalam gratifikasi. Dan Tuhan mengajarkan kadang-kadang delay seperti itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi ada pengaturan Tuhan. Seperti misalnya dalam Yohanes pasal 11, ketika Tuhan Yesus delay untuk datang ketemu berjumpa dengan Lazarus, itu dilakukan dengan sengaja untuk kebaikan Lazarus, Maria, Marta, dan kita semua. Demikian juga Mordekai nanti ditahan hadiahnya untuk nanti Tuhan pakai menyelamatkan sebuah bangsa.
Demikian juga dengan kita yang membuat sebuah jasa, melakukan satu kebaikan, orang belum mengerti, belum hargai, belum memberikan penghargaan buat kita. Tapi percayalah saudara, suatu hari nanti ya, Tuhan itu tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan anaknya. Tuhan Yesus sendiri bilang kok, barang siapa memberikan segelas air kepada orang yang aku utus, besar upahnya di surga. Meskipun secara pengertian mendalam, pengertiannya adalah barang siapa menyambut utusan Injil dia adalah orang berbahagia, tapi kita juga bisa maknai secara literal bahwa Tuhan menghargai bahkan pemberian sebuah segelas air untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mengingat kalimat-kalimat doa orang, bahkan ketika orang itu lupa dia sudah pernah berdoa demikian, Tuhan mengingat. Apalagi ketika orang melakukan kebaikan. Saya masih ingat pembina pemuda saya waktu ngajarin kami main drama SD, kita diajarkan basic-basic pelayanan gitu ya. Waktu SD drama itu dibilang, kamu ya kalau main drama jangan cari tepuk tangan manusia, jangan cari dipuji. Meskipun kamu main drama bagus, misalnya manusia lupa puji kamu, lupa menghargai kamu, enggak apa-apa. Karena manusia bisa lupa, Tuhan enggak mungkin lupa. Pada waktunya Tuhan akan memberi. Itu kisah Esther, saudara. Pada waktunya Tuhan akan memberi. Nah, semenjak itu kita ditanamkan sama pembina pemuda itu, pokoknya kalau kamu pelayanan, kamu lakukan untuk Tuhan. Sudah, orang mau merespek apa enggak itu nanti urusan Tuhan pada waktunya akan memberikan pengertian pada kita. Kalau mungkin bukan orang itu, mungkin berapa generasi, mungkin. Tapi Tuhan pasti tidak akan pernah lupa pada anak-anaknya yang setia melayani dia. Saudara, kiranya berita ini menguatkan setiap kita dan kita juga tidak menjadi orang yang hitung-hitungan, ya kan? Karena kita melayani, saya begini, nggak pernah dihargai, biarin aja, saya nggak perlu begitu, saudara. Mari kita melayani dengan nggak usah hitung-hitungan. Ya, saya selalu ngambil contoh itu loh, Encim yang menginjili mamanya Pak Tong itu loh. Si Encim itu kan mungkin, mana aku nggak pernah dipanggil kesaksian sama Pak Tong gitu kan? Juga nggak tahu di mana dia gitu kok. Tapi saya percaya di surga dia melihat, wih, saya menginjili satu orang, anaknya dipakai Tuhan. Dia akan bersuka cita, saudara. Ya, dia akan bersuka cita. Demikian juga dengan kita, saudara. Maksudnya melayani kenapa enggak dia? Suatu hari nanti kita akan lihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Termasuk nanti, saudara ya, hari Senin ini kita melakukan sesuatu di TKN ini ya. Saya berharap ini menjadi satu awal, nanti ada Speak Surabaya. Saya bicara, Pak Tong, kenapa Speak selalu Jakarta? Ya udah kalian bikinlah di Surabaya, di Semarang, di Medan. Saya pikir kenapa nggak bisa sih Pak Tong, di Jakarta aja bisa kok. Kenapa Speak cuma di Jakarta, yang lain di relay? Kenapa nggak kita datang? Pesawat murah kok sekarang kok. Beda sama zaman dulu kan. Sekarang pesawat bisa diakses dengan lebih terjangkau. Kenapa kita nggak terbang sebentar ke Surabaya? Kenapa orang Surabaya nonton layar terus gitu? Iya kan? Kenapa kita nggak Speak, bikin aja di sana? Lalu kemudian KIN Surabaya, Surabaya kota gede loh. Kenapa nggak bisa bikin KIN? Pasti bisa. Nah, harap saudara hari Senin ini kita doakan sama-sama, kita hadiri sama-sama, kita humas sama-sama. Biarlah ini menjadi satu awal, menggerakkan kita juga, semangat kita bersama. Yuk kita lebih giat lagi bekerja untuk Tuhan. Siapa tahu nanti ada. Kenapa nggak ada NRITC Surabaya? Kenapa nggak ada KIN? Kalau di Jakarta kan guru-guru sekolah dikumpulin semua, kita kumpulin di sini. Kenapa nggak bisa? Pesawat murah, gitu kan, sekali lagi kan begitu kan? Transportasi terjangkau, panggil hamba-hamba Tuhan, kita kumpulin deh ke sini. Tidak ada kesulitan, saudara. Tapi biarlah kita mulai dulu dari kecil, kita mulai dari hari Senin. Kita sama-sama kerja. Tadi diumumkan juga ada biaya kira-kira 180 juta. Tadi panitia cerita, Pak, terkumpul kira-kira 118 pas 112 gitu ya. Jadi masih ada sisa. Tolong gerakkan jemaat yang berbagian untuk bersama-sama boleh mendukung. Saudara, tadi sudah ada nomor rekening, di belakang sini juga ada. Kalau saudara tergerak juga berbagian. Pak, untuk apa sih Pak itu biaya? Itu sewa gedung, lalu kemudian juga ada sound system, kita mesti pasang kursi. Tadi targetnya pertama 1.000, tapi ternyata kayaknya imannya panitia agak mulai membesar gitu saudara ya, gitu ya. Pasang kursinya saya dengar 1.800 gitu ya.
Jadi pasang kursinya 1.800. Kita nggak tahu, ya sudahlah, kita coba dulu. Ya kan? Coba dulu, berhasil puji Tuhan, gagal coba lagi gitu kan. Gitu aja kan, gitu. Simple gitu. Jadi kita jangan putus asa. Nah, jadi saudara yang terbeban, yuk kita sama-sama dukung. Harap ini menjadi salah satu awal ya kita melayani. Jangan sampai saudara kita kehilangan momen Surabaya biarlah terus mendengarkan firman Tuhan dan harap menjadi berkat bagi kota-kota sekitar Surabaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kitab yang memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang kelam. Seperti juga dengan Esther, kami melihat bahwa di sekeliling kami ada teman-teman kami yang menjadi korban eksploitasi, mengalami kemalangan, penderitaan, kesusahan. Biarlah Tuhan juga mengingat mereka sebagaimana Esther hadir menjadi lambang berkat Tuhan, perkenan Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh hadir dalam kehidupan kami masing-masing dan menyatakan berkat dan perlindungan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami membaca di dalam kitab Esther bagaimana Tuhan memelihara sebuah bangsa. Tuhan lewat hal-hal yang kecil menunjukkan pemeliharaan-Mu. Engkau di tempat yang tersembunyi menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah juga dalam hidup kami, meskipun Engkau tidak nampak sebagai Tuhan yang menyatakan diri sebagai api, sebagai petir dan badai, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja merangkai hidup kami. Apapun yang menjadi jalan hidup kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan juga boleh memakainya untuk kami bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.